Kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan isi hati Tuhan. Amin. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah hati baru di tengah kesulitan. Kita hidup di tengah kota besar seperti Bandung, kota yang penuh harapan, tapi juga penuh beban. Yang saya maksud di sini adalah wilayah Bandung atau Bandung Raya. So, banyak juga kita yang tinggal di Cimahi, di Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Jadi Bandung Raya itu ada 4 wilayah. Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Ya. Ada yang datang dari kampung dengan harapan hidup lebih baik, tapi malah terjebak dalam utang, kerja keras tanpa jaminan, dan terkadang hidup dalam gang sempit yang lembab, berdesakan dan nyaris tak manusiawi. Kalau sempat membeli rumah, tipenya adalah RSSSS. Rumah sangat sempit, samping kali. Itu sindiran terhadap kehidupan yang tidak layak. Bahkan di tengah keramaian kota ini, banyak yang merasa sendiri. Di tengah-tengah keramaian, orang hidup dalam kesepian. Mother Teresa bilang begini, "The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved." Jadi kemiskinan yang sangat parah adalah kesepian dan perasaan merasa tidak dikasihi. Hari ini Tuhan memberikan kita kabar baik, bukan dari pusat perbelanjaan, bukan dari politik, tapi dari firman-Nya. 3 bagian Alkitab yang kita baca tadi berbicara tentang satu hal saja. Tuhan tidak menyerah atas keadaan kita. Ia mau memulihkan, menyatukan, dan terutama memberi kepada kita itu hati yang baru. Di bagian pertama, kita lihat di sini bahwa Tuhan mau mengangkat kita dari lumpur, hati baru untuk hidup yang terpuruk. Jadi benteng terakhir maksudnya di sini adalah hati kita. Karena di luar kita itu boleh kaya, boleh juga terpuruk. Tapi kalau hati yang baru, itu tidak akan menghancurkan kita. Dia berkata begini, "Aku akan memberikan kamu hati yang baru." Ayat 26. Di tengah realitas hidup yang berat, firman ini seperti oase. Oase itu adalah mata air di tengah gurun. Bayangkan, Tuhan tidak hanya membereskan masalah di luar, tetapi menyentuh pusat kehidupan kita. Benteng terakhir dari kehidupan kita, yaitu hati kita. Paus Fransiskus almarhum bilang begini, "Bukan dengan tangan besi, tetapi dengan hati yang penuh belas kasih." Makanya Paus ini terkenal dengan orang yang berpihak kepada mereka yang tertekan. Kalau dia bicara tentang kemiskinan, Anda jangan selalu lihat dari berapa mobil yang dia punya, berapa rumah yang dia punya. Tapi lihat hatinya. Dia bersuka cita. Ada satu ahli psikologi namanya Viktor Frankl.
Viktor Frankl bilang, itu bukan keadaan yang membuat kita susah, tapi hati kita lah yang memberi makna kepada situasi itu. Kalau kita melihat situasi yang sulit, ya kita katakan bahwa ya ini biasa dalam kehidupan. Kalau nak mau sulit ya pergi aja langsung ke kuburan. Iya kan? Sekalian nginep di sana, dibawa batu nisan, itu selesai semuanya. Tapi kalau Anda masih bisa bangun pagi, dan Anda hidup sehat, masih nyambung mikirnya, masih bisa minum, masih bisa makan, apa yang menjadi masalah? Ya itu tergantung hati kita yang memberi makna kepada situasi itu. Saya mengutip ada satu berita tentang seorang buruh cuci, ini di majalah Kristen, di kawasan Cigadung dekat kita. Hidup pas-pasan. Dan dia mulai ikut penelan Alkitab, belajar Alkitab di rumah kecil tetangganya, dan dia berkata, sekarang saya memang belum punya banyak, belum cukup lah. Tapi hati saya sudah tenang. Tuhan pegang hidup saya, artinya saya punya Tuhan. Bayangkan orang yang terbalik. Saya punya segala-galanya, tapi hati saya kosong. Lalu pertanyaannya, yang miskin yang mana? Transformasi atau perubahan tidak selalu dimulai dari dompet, tapi dari hati. Tuhan tahu kemiskinan kita, tapi yang lebih ia ingin ubah adalah hati yang keras, keputusasaan, dan luka-luka batin. Tuhan ingin menaruh rohnya di dalam kita. Hidup baru itu bukan sekedar keadaan luar berubah, tapi arah hidup yang benar. Kalau di gereja Anglikan, saudara sekalian, sistem gerejanya itu bukan, wah, hurrah-hurrah banyak gitu. Makin banyak jemaat, makin banyak pemasukan. Di Anglikan itu, saudara sekalian, caranya begini. Dia cukup latih satu orang seperti Reverend Yakob. Cukup latih satu orang. Kasih dia satu kekuatan. Kasih dia satu modal, yaitu komitmen. Lalu dia taruh di satu tempat, taruh sana. Nggak ada uang, nggak ada rumah ibadah, nggak ada apa-apanya. Kau pikir sendirilah. Nah gitu. Beda dengan gereja Belanda. Gereja Belanda, kau butuh apa? Nih, taruh. Rumah ibadah siap, ini mobil siap, rumah pastoris siap, semua siap. Masuk. Kalau belum cukup, lapor. Nah itu, Belanda punya sikap. Tapi juga ada gereja-gereja lain seperti itu. 2 tahun saya kasih semua. Mau mobil apa? BMW saya kasih. Mau kasih mobil besar, saya kasih. Kasih rumah, saya kasih yang terbaik. Rumah ibadah, saya sewakan hotel. Tapi 2 tahun. Yunda berkembang, saya cabut semua itu. Kembali jadi 0. Tarik semua. Di gereja Anglikan, pelayanan gereja harus dimulai dari benih yang benar. Tahu kalau benih kan? Tanam. Aduh, sudah berhari-hari kok nggak muncul. Padahal sudah harap-harap mau makan durian kan? Lalu anaknya tanya, Pak, saya udah tanam biji durian. Kok nggak muncul-muncul? Berapa waktu kemudian muncul kecambah. Mana duriannya? Nggak muncul. Kamu harus siram, pupuk, siram. Tahu-tahu dia mulai. Berapa waktu kemudian dia berbuah lebat. Dan waktu panen di belakang rumah saya itu tengah malam bunyi. Buk. Buk. Kita keluar. Ambil. Paginya tuan rumahnya tanya, tuan tanahnya tanya. Heran. Tadi malam saya dengar-dengar ada 10 buk, tapi kosong. Anak-anak sudah pagi, tengah malam sudah ambil bawa.
Tapi ketahuan juga sih, mana dapur yang bau durian. Wah, rupanya ini. Tanya, mereka panggil, "Yop, kamu ngambil durian tadi malam?" "Enggak." "Itu baunya di mana?" "Mungkin kentut ya." Jadi, nah itu pengalaman di kampung kan begitu, ya. Jadi kita lihat buahnya nanti. Begitu juga. Kok Anglikan di Bandung enggak berkembang ya? Ya enggak berkembang juga sih. Kita sampai 3 jemaat dan 2 pos PI kan itu lumayan gitu kan. Dan itu bukan soal mana. Kok begitu-begitu aja? Tunggu. Ketika yang lain mulai berguguran, ada benih yang bernama Reverend Yakob Nanlohi. Dia tumbuh bersama istri, anak-anak, ya kan? Dengan Pak Jeffrey. Ya, sampai double Jeffrey-nya, gitu kan di sana. Gitu. Gitu. Yopinya sampai 2. Yopi Buyung sama Yopi Nanlohi. Gitu. Jadi itu bagi dia, gereja Anglikan, you mau bangun pekerjaan Tuhan, mulai dengan hati yang benar. Itu maksudnya. Hati tidak benar, saudara sekalian. Anda mau banyak, mau kaya raya, mau hebat, tapi awalnya nggak benar, tumbang nanti. Dan kita tidak usah sebutlah bagaimana gereja besar yang tumbang sana, tumbang sini. Tidak usah ngomongin yang di Indonesia. Yang di Amerika aja lah, ada namanya gereja Kristal. Crystal Church. Wah, dia bilang, gereja Tuhan harus makmur. Betul. Wah, orang sampai gerejanya gereja kristal. Waduh, mewah. Yang datang ke situ orang kaya, yang miskin tidak boleh datang. Benar. Yang datang ke situ kalau tidak beri sekian ribu dolar dalam satu ibadah, mending jangan datang. Karena Tuhan katanya membutuhkan orang-orang makmur. Gitu. Sekarang tidak ada lagi. Gembalanya meninggal, gerejanya dijadikan, nah itu tempat amusement atau apa namanya itu. Dijadikan dugel, dunia gemerlapan, dugem. Kalau di Manado itu ada namanya hugel. Gitu. Dia punya hugel, hubungan gelap. Gitu. Gitu. Nah, lanjut saudara. Jadi kalau hari ini saudara merasa keluargamu retak, hidupmu berantakan. Itu ingat, mulailah dari hati. Yang berikut saudara sekalian, Paulus. Itu ada yang merantai dia, yaitu belenggu. Keselamatan untuk keluarga yang tertindas, kepala penjara. Itu dikatakan bahwa dia adalah orang tertawan oleh karena suatu sistem, tapi ketika dia melihat kuasa Allah, tadi kan kita baca ya, ada terjadi gempa bumi, ya. Kemudian sesudah gempa bumi apa? Persoalan yang muncul? Bukan. Bunuh diri. Kan dibilang si kepala penjara mau bunuh diri, iya kan? Habis gempa, lihat orang kabur, mau bunuh diri. Ada Paulus di sana, dan di sini kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini suatu kabar gembira, saudara sekalian. Tetapi juga kita perlu belajar. Bencana alam, jangan kita katakan kok Tuhan izinkan. Memang Tuhan izinkan. Yang kedua adalah sampai orang mengalami stres. Kenapa orang stres? Karena ada masalah. Dia tidak mencapai apa yang dia inginkan. Stres dia. Orang stres itu gampang untuk dia, sudahlah percuma hidup. Itu, mau bunuh diri. Tapi saudara sekalian, hidup itu tidak berhenti di situ. Anda harus lihat, satu-satunya pengharapan ialah
Yesus. Percaya kepada dia. Kenapa percaya Yesus? Saya sudah percaya Yesus, tapi kok saya susah terus? Saudara sekalian, percaya yang dimaksud di sini ialah bahwa masih ada yang peduli dengan saya, itu dulu. Sampai situ dulu, kalau soal percaya. Percaya, banyak orang percaya. Setan pun percaya. Tetapi, dia tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Itu bedanya di situ. Makanya ada beda antara belief dan trust. Believe and trust. Trust and obey, kata lagu. Jadi kalau Anda percaya, saya memang terpuruk. Saya nggak ada orang yang mencintai saya. Saya dianggap sampah masyarakat. Tapi ketika Anda berkata, masih ada satu pribadi yang peduli dengan saya, yaitu Yesus. Emang kamu rasakan dia ada? Dia tidak mati kan? Dia bangkit. Sekarang dia memerintah dari surga. Tapi saya tidak rasa. Itulah sebabnya kamu buka hati, terima Yesus, dan rohnya masuk dan berdiam di dalam Anda. Itu sebetulnya ada kaitan dengan Yohanes 20 tadi. Yaitu begitu Yesus masuk dalam hati kita, kita dengan Yesus jadi satu. Waktu kita dengan Yesus jadi satu, ini adalah suatu penemuan hidup yang luar biasa. Ketika kita kemana-mana, kita tidak sendirian, mengalami kesulitan, mengalami penolakan, mengalami bully. Kita tidak sendiri. Kita cuma berkata, ya silakan aja. Kamu mau hina saya, nggak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa ada orang yang lebih hebat dari kamu, yang tidak membuli saya, yang tidak membenci saya, tapi mengasihi saya. Dialah Yesus. Nah, waktu kita datang pada perjamuan ini, roti mengingatkan bahwa Yesus ada di dalam dirimu. Nih, inilah tubuhku. Kita makan. Inilah darahku. Jadi sebenarnya waktu kita balik duduk setelah menerima perjamuan itu, kita bukan mikir yang lain, cuma berpikir, Tuhan terima kasih. Saya diingatkan oleh roti dan anggur ini bahwa Engkau ada di dalam saya. Itu makna setiap perjamuan. Itu memang firman Tuhan mengingatkan, tapi ada dua elemen yang mengingatkan kita. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Itu. Makanya waktu Anda maju ke depan, Anda seolah-olah mau bertemu dengan Yesus. Memang Yesus sudah ada di dalam hati Anda. Tetapi kemudian Anda datang dan Anda berkata, saya diingatkan bahwa Yesus di dalam hati saya. Itu hayati betul-betul. Itu iman. Begitu Anda duduk, ucapkan satu doa. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau menyatu dengan saya. Nah, gitu sebetulnya. Ya. Ucapkan itu. Kata-kata itu punya kuasa loh. Makanya kenapa Anglikan itu ada Mazmur, ya kan tadi? Kita bermazmur, doa juga. Kita keluarkan suara. Karena dalam kata-kata ini ada satu kuasa. Waktu kita katakan iblis dalam nama Yesus, sebenarnya itu ada kuasa. Orang yang dalam hati dia katakan, dalam nama Yesus iblis keluar. Apa namanya ya? Dari kejadian sampai Yesus itu suara, kata-kata. Dan Yesus itu sendiri adalah kata-kata Allah yang menjadi daging. Ucapkan itu. Terima kasih Tuhan. Makanya kalau pengakuan iman itu tegap dan nyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Harus ucapkan itu. Jangan loyo-loyo. Jangan sambil main HP, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Oh, tapi ini jalan terus, jarinya jalan terus. Nah, ada satu ayah tukang sol sepatu yang dulunya keras kepala, suka minum, tapi setelah anaknya sakit keras dan sembuh melalui doa bersama-sama dia bertobat. Hari ini dia melayani sebagai pengurus ibadah di sebuah wilayah dari suatu gereja. Tuhan bukan cuma selamatkan dia, tapi seisi rumahnya ikut tersentuh. Seperti kata Margaret Wheatley, penulis konsultan organisasi, pemikir terkemuka dalam bidang kepemimpinan,
transformasional, dan perubahan sosial. Dia katakan begini, there's no power for change greater than a community discovering what it cares about. Artinya tidak ada kekuatan untuk perubahan yang lebih besar daripada sebuah komunitas yang menemukan apa yang mereka pedulikan. Komunitas yang peduli ini sangat penting. Jadi kalau hari ini Anda merasa keluargamu retak, hidupmu berantakan, saudara jangan menyerah. Masih ada Yesus. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Tapi mulailah dari satu langkah. Saudara, trust in Him. Bukan believe. Iblis percaya. Tapi ada satu yang membedakan antara kita dengan iblis. Kita percaya dan kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dan yang berikut ialah, ketika Allah beri hati baru, maka apa yang terjadi? Kita disatukan. Disatukan di sini artinya bahwa hidup kita dengan Kristus menyatu. Waktu kita terima Dia, Kristus menyatu dengan kita. Jadi kalau saudara katakan, kita ini kalau hidup harus punya antusias. Antusias itu artinya, en dari bahasa Yunani, kata en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi orang yang punya antusias hidup adalah hanya orang yang memang ada Yesus, theos, di dalam dirinya. Kalau Anda kemudian dalam keadaan tertekan, sulit, dan hanya harap-harap, Anda harap-harap orang lain yang membantu Anda, orang tua yang membantu Anda, harap-harap keluarga yang memperhatikan Anda adalah orang yang paling sulit di dunia ini. Sebab apa? Orang yang namanya manusia, hari ini dia angkat Anda. Wah, Bu Natalina cantik ya. Wah, gitu. Tapi sampai kapan dia bilang begitu? Begitu jadi nenek-nenek, hai Bu. Udah makan? Belum sempat jawab, udah pergi dia. Iya kan? Kayak saya gitu kan. Dulu, Pak, gimana Pak? Ya, peluk gitu. Yang sekarang, Evan, oh ya, gitu. Tuh pastor-pastor yang baru kan begitu ketemu di Denpasar kan. Dulu ramai ya Pak Yakob ya. Sudah, kan saya juga ikut membimbing mereka waktu di Singapura, terjemahkan mereka. Tapi kalau mereka sudah jadi orang, saya sudah makin tua, sudah pensiun lagi kan. Evan, mau jalan dulu? Oh iya, boleh saya ikut? Nggak dengar lagi dia, pergi dia. Aduh. Tapi enggak apa-apa. Itu adalah satu kenyataan yang harus bisa diterima. Iya kan? Ya udah tua kok. Mau merasa masih umur 17 tahun, itu namanya mimpi di siang bolong namanya itu. Iya kan? Rambut ini udah putih semua. Udah putih enggak nih? Semua? Belum juga ya? Ya masih ada harapan lah. Apalagi kalau dulu di kampus, ya begitulah. Suka cari-cari perhatian gitu. Dulu ada gadis Solo, ada gadis Batak. Yang Batak dulu yang banyak gitu, ya. Jadi kalau saya bikin itu ibadah dulu, persekutuan mahasiswa dulu, yang paling banyak perempuan yang datang. Itu. Tapi mereka kecewa semua. Kalah sama Ibu Hertina. Ya itu situasinya seperti itu. Nah, kalau sekarang sama mereka nggak ada lagi yang peduli karena udah sama-sama kakek nenek gitu, sudah tua kan gitu kan. Jadi terima itu keadaan ya. Kita boleh boleh facial dan make up. Tapi kulit kita tidak bisa berbohong ya. Ya. Mukanya glowing tapi lehernya keriput.
tahuan gitu kan. Gitu. Makanya siapa yang baru meninggal itu? Titi Puspa. Sudah 80 tahun tapi cantik gitu kan. Cara dia menyembunyikan ketuaannya itu ikat leher terus kan, bajunya sampai sini kan. Karena ini tidak bisa bohong. Ini keriput ini tidak bisa, gitu. Jadi jaga lehermu lah, gitu kan. Ya, terimalah keadaan seperti itu, ya kan? Oleh karena itu, selagi masih muda, bekerjalah untuk Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu nggak ada istilah tua, nggak ada istilah muda. Hidup ini juga relatif kok. Ada orang yang meninggal umur 25 tahun. Betul? Berarti usia 24 dia berarti sudah tua. Ada orang yang usia 80 tahun. Usia 80 kita bilang dia tua. Sampai sekarang umur 92 Pak Munyung masih nyetir 92. Berarti usia 80 bagi dia itu muda. Gitu. Jadi relatif kehidupan ada di situ. Oleh karena itu saudara sekalian, hidup ini harus dijalani dengan penuh antusias. N di dalam, Theos, Tuhan di dalam. Ada Yesus kok di dalam hati kita. Ngapain kita susah-susah? Ya. Seorang filsuf namanya Martin Heidegger, dia bilang hidup itu harus otentik. Hidup otentik itu artinya apa? Dia tidak mempermasalahkan kematian. Nggak ada masalah dengan kematian, nggak ada. Ya. Nah itu, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara, Yesus berdoa untuk muridnya, tapi untuk kita. Dia berdoa agar kita menjadi satu dengan dia. Dan kita juga jadi satu. Saya suka bilang begini, kamu udah terima Yesus? Bu Sri sudah terima Yesus ya? Udah ya? Jadi orang yang sudah punya Yesus, dia menjadi anak Tuhan. Ya kan? Orang yang paling muda di dunia ini, yang tidak pernah tua gitu, adalah seorang anak Tuhan. Kenapa tidak pernah tua? Hah? Karena tetap anak. Nggak ada opung Tuhan, nggak ada cucu Tuhan, nggak ada bapak Tuhan, nggak ada kakek Tuhan, nggak ada. Jangan kan ada kan? Kita anak, bapak kita cuma satu kan? Pertama ada opung kita, nggak ada kan? Opung kita nggak pernah berdoa, opung kami dalam surga dikuduskan Bapa kami. Amanami gitu kan, amanami di Banua Ginjang, kata bahasa Jermannya kan begitu ya. Nah itu. Jadi saudara-saudara sekalian, di kota Bandung ini ada PGIW, PGPK itu adalah satu wujud dari kesatuan orang yang percaya dalam Yesus. Kalau di gereja di kota ini bisa bersatu, bukan hanya lewat seminar tapi lewat tindakan kasih, maka Injil akan lebih mudah dipercaya orang. Mari kita mulai dengan gereja kita itu dengan program Alpha Course. Siapa di sini sudah ikut Alpha Course? Angkat tangan coba. Wah, Alpha Course. Ibu Sri belum. Oh, yang sudah ikut The Marriage Course? Oh sudah. Baru beberapa orang. Nanti, ya. Nanti yang sudah ikut ini akan jadi leader nanti ya. Ya. Bawa pasangannya masing-masing, ya. Yang punya istri muda, bawa istri mudanya. Saya punya istri muda karena dia tidak pernah lebih tua dari saya. Kejar mengejar dalam hidup, Ibu Hertina tetap muda. Gitu. Jadi dia boleh dibilang istri muda lah. Jadi kalau hidup saudara terasa penuh luka, ingat Tuhan beri hati yang baru, yaitu hadirnya Yesus dalam hati kita. Kalau keluarga penuh tekanan, Tuhan beri pengharapan dan keselamatan. Kalau lingkunganmu penuh dengan bully atau penuh perpecahan, Tuhan panggil kita membawa persatuan dan damai. Dalam Talmud Yahudi dikatakan, do not be daunted by the enormity of the world's grief. Do justly now.
Love mercy now. Walk humbly now. Jangan gentar menghadapi besarnya kesedihan dunia ini. Bertindaklah dengan adil sekarang. Milikilah belas kasihan. Hiduplah dengan rendah hati sekarang, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya Yesus dalam hati. Kita berdoa. Tuhan, di tengah kota ini yang penuh luka, beri hati kami yang baru. Hati yang tidak pahit, tidak takut, tidak menyerah. Biarlah kasih-Mu mengugah kami, keluarga kami, dan kota kami. Dalam nama Yesus. Amin.